Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Maulana, NIM 2020202168. Saya akan menerangkan tentang hukum pengangkut. A. Pengertian hukum pengangkutan. Secara umum, pengangkutan adalah barang siapa yang baik di negara persetujuan karakter menurut waktu atau karakter menurut perjalanan, baik dengan suatu persetujuan lain mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya maupun sebagian melalui pengangkutan. B. Pengangkutan. Suatu proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempat yang ditentukan. Di sini sering menimbulkan tanggung jawab dari pengangkut. Pengangkut adalah proses pemindahan barang dari pengiriman ke tempat tujuan. Pengiriman, jasa, angkut, penerima. Apa hubungan antara penerima dan pengirim? Adanya perjanjian sebagai undang-undang, akibat yang kemudian ditimbulkan adalah hak dan kewajiban. Hak pengangkut, berhak mendapatkan upah. Kewajiban pengangkut, mengangkut barang dengan selamat. Ada beberapa keuntungan atau fungsi pengangkutan. 1. Mengirimkan barang agar sampai ke tempat tujuan. 2. Menambah nilai barang atau meratakan jumlah barang di semua daerah. 3. Bagi orang dalam pengangkutan orang, fungsi pengangkutan adalah untuk memeratakan tenaga kerja sebagai pekerja memperoleh peningkatan materi di kota lain. 4. Dapat meningkatkan harga tanah karena sarana bagi pengangkutan itu. Jadi kalau dibuat jalan, harga tanah otomatis menjadi naik. Hukum pengangkutan darat dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Angkutan darat yang berada di jalan. 2. Angkutan darat yang menggunakan rel perkeretaapian. Dasar hukum angkutan darat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, Angkatan Darat di Jalan dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini bersifat umum, yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri atau PP, diatur dalam bab Ek dari pasal 137. Ada peran serta pemerintahan dalam pengadaan jalan, angkutan umum, terminal, tapi peraturannya masih umum, perizinan dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, angkutan kereta api. Perusahaan bongkar muat fungsinya menitipkan barang yang akan dikirim ke tempat perusahaan itu, gudang atau tempat penyimpanan, sebelum akhirnya mendapatkan giliran kapal untuk dimuat ke tempat tujuan. Kewajibannya menyimpan barang tersebut dengan utuh sampai barang itu dikirim. Wajib menyimpan barang dan wajib mengembalikan barang. Pasal 1706 dan pasal 1714 KUHP. Perdata buku 2 bab 5A dan 5B. Angkutan barang pasal 5A KUHD, angkutan orang pasal 5B KUHD. Diatur dalam KUHD, pengangkutan dapat menahan barang-barang yang mereka kirimkan sampai kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya. Jika barang rusak pada saat pengiriman, yang bertanggung jawab adalah pengangkut. Hal ini dikecualikan oleh keadaan overmatch, maka pengangkut lepas dari tanggung jawab akibat kelalaiannya. Pasal 468 KUHD. Overmatch dalam arti keadaan atau kejadian tak bisa dihindari oleh si pengangkut, misalnya bencana alam, perampokan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan pengertian angkutan. Angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pasal 1 Nomor 7 UU Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tak bermotor.
Contoh, sepeda dan dokar termasuk pengangkutan yang tak bermesin. C. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi untuk membayar ongkos. D. Aspek-aspek yang perlu diketahui dalam pengangkutan. 1. Pelaku. Yang disebut dengan pelaku dalam pengangkutan adalah orang yang melakukan pengangkutan bila badan usaha atau orang pribadi atau perorangan. 2. Alat pengangkut adalah alat yang dipergunakan untuk mengangkut. 3. Barang atau penumpang adalah muatan yang diangkut termasuk juga hewan karena hewan termasuk barang. 4. Perbuatan adalah kegiatan mengangkut orang atau barang sejak pemuat sampai dengan penurunan di tempat tujuan. 5. Fungsi pengangkutan untuk meningkatkan nilai dari barang atau penumpang. 6. Tujuan pengangkutan untuk memindahkan suatu barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu untuk menaikkan nilai barang dan kualitas orang penumpang. E. Prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut. 1. Tanggung jawab praduga tak bersalah. Prinsip ini intinya bahwa si pengangkut selalu dianggap bersalah apabila hal-hal yang tidak diinginkan kecuali dalam hal si pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pasal 468 ayat 2 KUHD. 2. Tanggung jawab atas dasar kesalahan. Kebalikan praduga tak bersalah. Intinya bahwa yang dirugikanlah yang seharusnya membuktikan bahwa si pengangkut bersalah, baik pengirim maupun penerima. Pasal 1365 KUHD Perdata. 3. Tanggung jawab pengangkut mutlak sesuai dengan istilahnya. Pengangkut bertanggung jawab mutlak atas kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam pengangkutan. Bisa diterapkan tanpa pembuktian. Tanggung jawab ini bisa dialihkan ke perusahaan asuransi. Pengangkutan wajib mendaftarkan apa yang diangkut ke pihak asuransi agar jika tidak terjadi kesalahan. Tanggung jawab bisa dialihkan ke perusahaan asuransi. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ada istilah pembina, yaitu pemerintahan melalui instansi-instansi terkait penyelenggaraan angkutan, baik melalui darat, laut, udara, diselenggarakan pemerintahan melalui instansi yang terkait. F. Kesimpulan, menyadari bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang sangat penting dan strategis, maka sudah seharusnya dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembang wilayah sejalan dengan pendekatan hukum pengangkut darat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan. Mungkin hanya ini saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.